Kenapa sih di Jawa Barat tidak ada candi? Padahal kan salah satu yang melahirkan kerajaan besar ada di Jawa Barat juga. Beda halnya dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak sekali bekas peninggalan-peninggalan candi zaman kerajaan. Ternyata berikut adalah alasannya. Yuk disimak videonya sampai habis. Terdapat dua alasan logis mengapa masyarakat Sunda kuno tidak mengenal bangunan candi sebagai tempat pemujaan. Walaupun masyarakat Sunda zaman dulu selama berabad-abad berada dalam kekuasaan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi masyarakat Sunda kala itu sebagai peladang atau huma. Karakteristik masyarakat peladang yang sering berpindah-pindah tempat menjadikan masyarakat Sunda kala itu tidak sempat untuk membangun, memelihara dan melakukan kegiatan ritual di candi. Kalaupun mereka sempat membuat candi sebagai tempat untuk pemujaan, tentu akan telantar dan tak terawat lalu hancur dengan sendirinya, sebab masyarakat Sunda kala itu senang berpindah-pindah demi membuka hunian dan ladang baru. Yang kedua, faktor yang menyebabkan masyarakat Sunda kuno tidak memiliki candi sebagai tempat pemujaan yaitu karena keagamaan atau sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuno tidak mengenal agama Hindu dan Buddha secara utuh dan menyeluruh. Mereka hanya mengenal hakikat atau konsep tertinggi keagamaan berupa satu zat yang tak terindra. Masyarakat Sunda menyebut sebagai Sang Hyang Jati Niskawa atau Jati Raga atau Jati Nistemenen. Artinya Sang Hyang Jati Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Adapun dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha hanya dianggap sebagai yang kedudukannya berada di bawah zat tertinggi dan tidak terindra tersebut. Sistem kepercayaan ini disebut Sunda Wiwitan. Bahkan Sunda Wiwitan masih dipeluk dan ritualnya dipraktikkan oleh masyarakat Sunda sampai saat ini. Yang paling dikenal adalah pengamalan Sunda Wiwitan di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Fondasi kepercayaan Sunda Wiwitan adalah keyakinan terhadap Sang Hyang Jati Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Tuhan ada tetapi tidak terindra. Karena itu masyarakat Sunda penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tidak mengenal bangunan-bangunan pemujaan simbolik seperti candi, patung, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Trias Politika Sunda. Versi lain menjelaskan mengapa di Jawa Barat tidak hanya ditemukan candi, karena kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Pasundan tidak berpusat dalam satu kekuasaan dinasti seperti hanya kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan di tanah Sunda terpusat pada perkampungan adat. Dalam masyarakat Sunda kuno dikenal kesatuan dari 3 kampung, yaitu kampung buhun atau adat, kampung negara atau kerajaan, dan kampung luar atau masyarakat umum. Kampung adat adalah pemukiman tertua dihuni oleh orang-orang yang pertama kali membuat dan membuka perkampungan. Setelah penduduk kampung adat banyak, maka dibuka lagi kampung negara sebagai penghubung antara masyarakat dengan tokoh kampung adat yang disegani dan dihormati. Namun yang menarik adalah sebelum ditatar Sunda terdapat kerajaan bercorak Hindu Buddha seperti kerajaan Galuh Pakuan dan Pajajaran. Orang Sunda sudah memiliki kampung suci tersendiri yang disebut Kabuyutan. Kabuyutan adalah salah satu tempat khusus yang tidak dikunjungi oleh sembarang orang, sebab Kabuyutan dianggap keramat dan terisolasi dari hunian manusia. Dalam masa sekarang, Kabuyutan itu sebagai tempat berziarah yang di dalamnya terdapat juru kunci dan kunjat sebagai pemegang kekuasaan wilayah tersebut. Dalam Kabuyutan terdapat makam pendiri kampung atau panda, sedangkan saat Islam masuk ke tanah Sunda, di dalam Kabuyutan terdapat makam tokoh agama penyebar agama Islam kala itu. Meskipun ada beberapa candi di daerah Jawa Barat, namun kondisinya sangat tidak utuh.